warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ananta dengan NIM 2303020052, Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tentang materi asas-asas pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan daerah di Indonesia itu tidak berdiri tanpa landasan hukum dan adanya prinsip yang mengaturnya. Kemudian, salah satu landasan yang paling mendasar itu ialah asas-asas pemerintahan daerah. Asas itu merupakan prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Indonesia. Kemudian, tanpa asas yang jelas, penyelenggaraan pemerintahan bisa menjadi sewenang-wenangnya, tidak adil, atau tidak efisien. Oleh karena itu, dengan memahami asas-asas pemerintahan daerah itu sangat penting bagi siapapun yang terlibat atau ingin memahami cara kerja pemerintahan daerah, termasuk mahasiswa, aparatur pemerintahan, dan maupun itu masyarakat pada umumnya. Asas-asas pemerintahan daerah itu terdiri dari yang pertama itu ada asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi merupakan asas utama dalam pemerintahan daerah, yang dimana asas ini berarti bahwa sebagian kewenangan pemerintahan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian, dalam konteks ini, pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan, melainkan memberikan kepercayaan kepada daerah. Desentralisasi mendorong pemerataan pembangunan karena keputusan diambil itu berdasarkan kebutuhan lokal. Kemudian adapun itu, asas-asas ini memperpendek jalur birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Kemudian desentralisasi di Indonesia juga dikenal sebagai desentralisasi asimetris, yang artinya tidak semua daerah diberi kewenangan yang sama, tergantung pada kapasitas kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut, seperti yang terjadi pada Aceh, Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Yang kedua itu ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini berbeda dengan asas desentralisasi, yang dimana asas dekonsentrasi ini berarti pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah, seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini, gubernur menjalankan fungsi pusat di wilayahnya, seperti menguasai jalannya kebijakan nasional, program prioritas, dan sinergi antar wilayah. Dekonsentrasi tidak memberikan kewenangan otonomi kepada daerah, melainkan hanya memindahkan pelaksanaannya kepada perwakilan pusat. Dan asas ini sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan nasional tetap terlaksana secara seragam dan selaras di seluruh wilayah negara, terutama dalam urusan-urusan strategis nasional. Kemudian selanjutnya ada asas tugas pembantuan atau yang biasa disebut dengan Medebewin, di mana asas ini mengacu pada penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi kewenangan pusat, di mana berbeda dari desentralisasi dan dekonsentrasi, tugas pembantuan bersifat sementara dan berdasarkan penugasan khusus, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan tugas ini. Dan biasanya dilengkapi dengan anggaran dan petunjuk teknis seperti pelaksanaan program vaksinasi nasional, yang menjadi kewenangan pusat, namun dalam pelaksanaannya itu dibantu oleh pemerintah daerah. Asas ini memungkinkan sinergi dalam pelaksanaan program nasional dengan tetap melibatkan kekuatan lokal. Kemudian selanjutnya ada asas otonomi daerah, di mana asas otonomi daerah ini merupakan turunan langsung dari asas desentralisasi, yang dimana otonomi berarti kebebasan dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, otonomi tidak bersifat mutlak, tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Otonomi yang diberikan bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Luas berarti mencakup semua aspek pemerintahan kecuali secara eksplisit menjadi kewenangan pusat. Nyata berarti berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Dan bertanggung jawab berarti harus diselenggarakan untuk kesejahteraan rakyat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada asas akuntabilitas, yang dimana setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di daerah harus bisa dipertanggungjawabkan. Asas akuntabilitas menuntut transparansi dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan program. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat. Hal ini eh, hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Dalam pelaksanaannya, asas ini kemudian diwujudkan melalui sistem audit yang dimana laporan keuangan daerah dan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya ada asas kepastian hukum, di mana asas ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini mencegah pemerintah daerah untuk tidak bertindak semena-mena atau menyimpang dari aturan. Karena itu, setiap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hingga kebijakan administratif harus selaras dengan peraturan nasional dan konstitusi. Yang selanjutnya itu ada asas profesionalitas, yang dimana asas profesionalitas ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus memiliki kompetensi, integritas, dan sikap netral. Pemerintah tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan politik sesaat atau hubungan pribadi, melainkan harus dijalankan oleh aparatur yang bekerja secara profesional dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang telah ditetapkan. Asas ini juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas SDM-nya. Sistem merit dalam rekrutmen dan pengembangan karir berbasis kinerja. Kemudian yang selanjutnya ada asas efisiensi dan efektivitas, yang dimana pemerintah daerah itu harus diselenggarakan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, namun menghasilkan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemudian efisiensi berarti tidak boros anggaran, tenaga, dan waktu. Sedangkan efektivitas berarti kebijakan dan program pemerintah yang harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan perubahan nyata. Banyak daerah yang gagal menjalankan program bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena tidak efisien dan tidak fokus pada hasil. Maka asas ini sangat penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang cerdas dan berdampak bagi masyarakat. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas keterbukaan atau transparansi, yang dimana asas keterbukaan ini menuntut pemerintah daerah untuk membuka informasi pemerintahan kepada publik. Kecuali yang bersifat rahasia negara, transparansi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjadi dasar dari partisipasi publik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan kritik dan masukan, serta terlibat dalam proses perumusan kebijakan saat ini. Saat ini keterbukaan juga diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian selanjutnya ada asas keadilan dan pemerataan. Nah, di mana setiap kebijakan dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah harus menjamin rasa keadilan dan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, status sosial, atau wilayah geografis.
Pemerintahan daerah wajib memastikan bahwa seluruh warganya, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau kelompok minoritas, mendapatkan pelayanan dan perhatian yang sama. Asas ini juga berperan dalam mendorong keadilan fiskal dan pembangunan yang merata. Kemudian selanjutnya ada asas partisipasi masyarakat, yang dimana masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, asas partisipasi mengharuskan pemerintah daerah membuka ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi bisa berbentuk forum musyawarah seperti musrembang atau survei kepuasan publik atau dengar pendapat dan sebagainya. Yang dimana asas ini bertujuan agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang dimana asas ini menekankan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dijaga agar tetap harmonis, saling melengkapi, dan tidak saling tumpang tindih. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kebutuhan negara, menghindari ego sektoral, dan memastikan bahwa pembangunan di pusat maupun daerah bisa berjalan bersama-sama dalam kerangka tujuan nasional. Kemudian asas ini juga berlaku dalam hubungan antar daerah seperti kerjasama antar provinsi atau kabupaten dan kota. Mungkin itulah sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.